Gelombang serangan 30 rudal Fatah 1 berkekuatan hipersonik Iran hancurkan Tel Aviv, hancur lebur. Israel jadi neraka. Pemimpin tertinggi Khamenei, pertempuran dimulai sampai titik darah penghabisan. AS jangan ikut campur jika tidak mau pangkalan militernya dibuki hanguskan. Dunia terperanjat. Dalam sebuah serangan mendadak dan brutal, Iran meluncurkan gelombang serangan rudal terbesar dalam sejarah konflik modern terhadap Israel. Sebanyak 30 rudal Fatah 1 berkekuatan hipersonik ditembakkan secara simultan, menghantam jantung Israel, Tel Aviv, dan kota-kota strategis lainnya, menciptakan lautan api dan kehancuran total. Serangan itu berlangsung saat fajar menyingsing. Warga Tel Aviv dikejutkan oleh dentuman hebat bertubi-tubi. Sirene peringatan tak sempat menyala, radar Iron Dome lumpuh dalam hitungan detik. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 30 rudal Fatah 1 menghancurkan pusat keuangan Tel Aviv, landasan udara militer Rehovot, kompleks militer Kiryat, jalur transportasi strategis, bangunan pencakar langit runtuh, rumah sakit dan sekolah rusak berat, dan jaringan listrik terputus di hampir seluruh kota. Sumber lokal menggambarkan kondisi kota sebagai kegelapan penuh darah dan api. Tak lama setelah serangan, kantor berita resmi Iran mengumumkan bahwa serangan tersebut adalah bagian dari Operasi Quds Berdarah, sebagai balasan atas tindakan militer Israel di wilayah Gaza dan pelanggaran terhadap situs suci Islam. Dalam pidato luar biasa yang disiarkan langsung ke seluruh negeri, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan dengan lantang, "Kami tidak akan tinggal diam melihat kekejaman dan penghinaan terhadap umat Islam. Serangan ini hanyalah awal. Pertempuran telah dimulai. Kami akan terus maju hingga tetes darah terakhir." Lebih jauh, Khamenei mengirimkan ultimatum keras kepada Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat mencoba ikut campur dalam konflik ini, maka kami akan menghancurkan setiap pangkalan militer mereka di Timur Tengah. Kami tahu letaknya. Kami siap untuk membakarnya. Pemerintah Israel mengakui bahwa rudal-rudal hipersonik tersebut tidak terdeteksi oleh sistem pertahanan Iron Dome. Kecepatan tinggi dan manuver kompleks rudal Fatah 1 membuat sistem pertahanan tak bisa bereaksi. Korban jiwa mencapai lebih dari 1.200 orang dalam beberapa jam pertama. Ribuan lainnya luka-luka, dan lebih dari 50.000 warga mengungsi dari kota-kota besar. Perdana Menteri Israel segera mengumumkan kondisi darurat nasional dan menyatakan bahwa Israel kini berada dalam keadaan perang total. Dari Washington DC, Gedung Putih langsung mengadakan rapat tingkat tinggi. Presiden AS belum secara resmi menanggapi ultimatum Iran, namun Pentagon mengonfirmasi bahwa kesiapan militer AS di seluruh kawasan Teluk ditingkatkan ke level tertinggi. Para analis militer menyatakan, jika AS merespon secara militer, maka konflik ini berpotensi berkembang menjadi Perang Dunia Ketiga dengan melibatkan sekutu-sekutu besar seperti Rusia dan Tiongkok. Terkait hal ini, Israel mencoba mengkonsolidasikan pertahanan. Reaksi dari berbagai negara Timur Tengah mulai bermunculan. Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi Syiah di Irak menyatakan dukungan terbuka terhadap Iran dan mengecam keras tindakan militer Israel di Palestina yang selama ini mereka sebut sebagai genosida yang dibungkam dunia. Pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah, menyatakan dalam pidatonya, "Kami siap membuka front utara jika Israel melanjutkan agresinya." Hari-hari kekuasaan Zionis sudah tinggal hitungan. Di jalan-jalan Beirut, Damaskus, hingga Karachi, jutaan orang turun ke jalan membawa poster bertuliskan, "Bebaskan Al-Quds," dan "Kami semua Iran hari ini." Dunia Islam, yang selama ini terpecah oleh politik dalam negeri, kini tampak bersatu oleh satu semangat, perlawanan terhadap Israel dan solidaritas terhadap Iran. Sementara itu, militer Israel memulai serangan udara balasan ke wilayah perbatasan barat Iran dan Suriah, namun sumber-sumber internasional menyebut respons itu masih simbolis dan tidak berhasil mengimbangi kerusakan yang ditimbulkan Iran. Seorang analis militer dari Eropa mengatakan, Israel tidak siap menghadapi rudal hipersonik. Serangan Fatah 1 adalah pesan yang sangat jelas. Kekuatan regional telah bergeser. Pesawat-pesawat F-35 Israel pun dilaporkan gagal menembus pertahanan udara Iran yang diperkuat sistem Bafar 373 dan Hordad 15. Sebagian ditembak jatuh, sisanya dipaksa kembali sebelum masuk wilayah Teheran. Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok memberikan dukungan diplomatik terhadap Iran, menuduh Amerika dan Israel sebagai pihak yang memprovokasi ketegangan di kawasan. Kementerian Pertahanan Rusia mengeluarkan pernyataan, Iran punya hak untuk membela diri dari tindakan militer agresif dan penjajahan. Rusia akan memastikan tidak ada kekuatan luar yang mencoba mengeksploitasi situasi.
Tiongkok menyerukan dialog damai, namun memperingatkan agar Amerika Serikat tidak bermain api di kawasan dengan kehadiran militernya yang masif. Gedung Putih belum mengumumkan keputusan resmi, namun kapal induk AS USS Gerald R. Ford telah bergerak menuju Teluk Persia. 100.000 tentara AS kini dalam siaga penuh, dan seluruh pangkalan militer AS di Kuwait, Qatar, dan UEA diberi status combat alert. Namun tekanan politik dalam negeri juga meningkat. Sejumlah senator dari Partai Demokrat dan Republik meminta Presiden agar tidak terburu-buru terlibat, mengingat risiko terjadinya perang besar dan potensi jatuhnya ribuan korban dari pihak Amerika. Di jalur Gaza dan tepi barat, berita tentang serangan Iran disambut oleh luapan emosi. Banyak warga Palestina menangis haru dan melantunkan takbir, melihat negara besar seperti Iran akhirnya bergerak nyata dalam membalas perlakuan Israel terhadap rakyat Palestina selama puluhan tahun. Seorang ibu di Gaza berkata dalam wawancara media lokal, "Selama ini kami hanya melihat bom dan peluru datang dari langit. Hari ini, kami melihat harapan datang dari arah Teheran. Perang belum berakhir. Justru ini baru permulaan dari babak paling berbahaya dalam sejarah modern Timur Tengah. Iran telah melepas gempuran mematikan. Israel terpukul telak. Amerika Serikat masih diam, namun dunia tahu, jika AS ikut campur, perang ini akan meluas, dan bisa menjadi titik awal konflik global berskala tak terbayangkan."